Malam pertama Safiyah binti Huyai dengan Rasulullah. Malam pertama merupakan malam bahagia bagi kedua pengantin baru, mengingat Nabi Muhammad merupakan manusia yang sama dengan kita dalam hal proses menjalani hidup ini sebagaimana layaknya manusia normal. Tentunya dalam hal ini Rasulullah membutuhkan makan, minum, dan juga pemenuhan akan kebutuhan biologis. Dalam kisah kali ini, kita akan membahas tentang adab Rasulullah saat mendekati istrinya pada malam pertama, Safiyah wanita paling cantik di antara istri-istri beliau. Bagaimana kisahnya? Nonton video ini sampai habis. Sahabat Risalah Nabi, dalam konten berikut tim Risalah Nabi sama sekali tidak memiliki niat untuk mengumbar kisah ini dengan tujuan menjatuhkan harkat dan martabat Rasulullah sebagai manusia paling mulia. Kisah pernikahan dan malam pertama Rasulullah bersama Safiyah sangat menarik untuk dibahas lebih detail. Kisah berikut sangat jarang dibahas. Mengingat pentingnya mengetahui perjalanan hidup Rasulullah mulai dari mimbar dalam penyebaran Islam. Kisah beliau saat menghadapi musuh di medan perang sampai kepada kisah ranjang ketika beliau memperlakukan sang istri tercinta. Maka dari itu, tim Risalah Nabi mengangkat tema ini untuk bisa ditelani oleh para kaum muslimin dalam berumah tangga. Nabi Muhammad memiliki 11 istri dalam sejarah hidup beliau, semua istri Nabi berstatus janda kecuali Aisyah. Dalam video ini tim Risalah Nabi akan membahas lebih lengkap tentang siapa istri beliau keturunan Yahudi yang berparas cantik hingga membuat istri-istri Nabi yang lain cemburu. Kisah-kisah teladan dari wanita-wanita sholihah di zaman dulu, khususnya para istri Rasulullah, yang memiliki keutamaannya masing-masing, merupakan teladan yang patut dicontoh oleh wanita muslimah pada era ini. Salah satu wanita yang memiliki kisah menarik dan patut dijadikan teladan adalah istri Rasulullah, yang dikenal dengan paras cantiknya Safiyah binti Huyai. Sebelum kita bahas lebih dalam, ada baiknya sahabat Risalah mengenal tentang nasab dari Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai bin Akhtab al-Khazrajiyah, putri seorang pemimpin Yahudi Bani Quraisyah, Huyai bin Akhtab, yang kemudian menjadi salah satu istri Nabi Muhammad. Bila ditelusuri garis keturunannya, Safiyah adalah anak keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dia juga masih keturunan dari Nabi Harun, sebagaimana dikatakan Imam Al-Zahabi dalam Siyar A'lam Al-Nubala. Sedangkan dari garis ibu, Safiyah merupakan keturunan dari Bani Quraisyah, karena ibunya yang bernama Barah binti Samuel berasal dari Yahudi Bani Quraisyah. Sebelum dinikahi Rasulullah, Safiyah bernama Habibah binti Huyai bin Akhtab, tetapi kemudian diganti oleh Rasulullah dengan nama Safiyah yang berarti kawan yang tulus, dikarenakan kesediaan dan ketulusan Safiyah menerima Islam dengan baik, sekaligus menerima pinangan Rasulullah untuk menjadi istrinya. Safiyah pernah dinikahi oleh Salam bin Mashkam al-Qurasyi, tetapi rumah tangga mereka tidak berlangsung lama lalu kemudian mereka berpisah. Setelah Safiyah menjanda, ia menikah lagi dengan Kinanah bin Abi al-Huqaiq, salah seorang pemimpin Bani Nadhir yang diusir Rasulullah dari kota Madinah lalu menetap di Khaybar. Kinanah terbunuh saat perang Khaybar pada Muharram tahun 7 Hijriyah dan meninggalkan Safiyah dalam keadaan janda. Dalam perang yang dimenangkan oleh kaum muslimin itu, Safiyah termasuk dalam tawanan kaum muslimin. Kekalahan yang menimpa penduduk Khaybar menjadi kejadian yang begitu menyakitkan bagi Safiyah. Hatinya sedih menyaksikan korban-korban dari tentara kaumnya yang mati terbunuh. Kesedihan dan luka yang ia rasakan tak dapat disembunyikan dari wajah dan sorot matanya. Namun ia tetap menghadapinya dengan sabar. Safiyah tetap berusaha tenang dan tidak memperlihatkan kesedihannya.
Safiyah yang saat itu bersama putri pamannya dibawa oleh Bilal bin Rabah melewati korban-korban perang Khaybar. Rasulullah merasakan kesedihan yang dirasakan Safiyah. Rasulullah lantas menegur Bilal, "Sudah hilangkah rasa kasih sayang di hatimu, wahai Bilal, sehingga engkau tega membawa dua orang wanita ini melewati mayat-mayat suami mereka?" Kisah Rasulullah meminang Safiyah dikisahkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa ketika kaum muslimin menaklukkan kaum Yahudi Khaybar, para tawanan kemudian dikumpulkan. Lalu Dihyah Al-Kalbi datang seraya berkata, "Wahai Rasulullah, berikanlah aku seorang wanita dari tawanan itu." Rasulullah menjawab, "Pergi dan bawalah seorang wanita dari tawanan itu." Dihyah lantas mengambil Safiyah binti Huyai. Tiba-tiba datang seseorang kepada Rasulullah, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah memberikan Safiyah binti Huyai kepada Dihyah. Padahal dia adalah wanita yang terhormat dari Bani Quraisyah dan Bani Nadir. Dia tidak layak kecuali untuk engkau." Rasulullah lalu bersabda, "Panggillah Dihyah dan wanita itu." Ketika Rasulullah melihat Safiyah, beliau menyuruh Dihyah untuk memilih tawanan lain selain Safiyah. Rasulullah kemudian memerdekakan Safiyah dan menikahinya ketika Safiyah telah suci atau ketika masa iddahnya telah habis. Sabit bertanya kepada Anas bin Malik, "Apa yang menjadi maharnya?" Anas menjawab, "Maharnya adalah kemerdekaan wanita itu." Beliau memerdekakan dan menikahinya. Sebelum menikahi Safiyah, Rasulullah memberikan pilihan kepada Safiyah untuk dibebaskan dan dikembalikan kepada kaumnya atau memilih Islam dan menikah dengan Rasulullah. Namun takdir Allah telah ditetapkan. Safiyah lebih memilih Islam dan menjadi istri Rasulullah. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah bertanya kepada Safiyah, "Maukah engkau menjadi istriku?" Safiyah pun menjawab, "Wahai Rasulullah, aku telah mengharapkan hal tersebut saat aku masih berada dalam kemusyrikan. Maka bagaimana mungkin aku menolaknya saat Allah berikan aku kesempatan untuk hal tersebut dalam keadaan Islam?" Setelah menikahi Safiyah, Rasulullah menanti sampai Khaybar kembali tenang. Setelah beliau memperkirakan rasa takut telah hilang pada diri Safiyah, Rasulullah mengajaknya pergi ke Tabar, sebuah tempat yang berjarak 6 mil dari Khaybar. Saat beliau dan rombongan telah sampai ke tujuan, Rasulullah menginginkan Safiyah pada saat itu, namun Safiyah menolak keinginan Rasulullah, yang tentu saja membuat Rasulullah gusar dan kecewa atas penolakan istri yang baru dinikahinya itu. Malam pertama Safiyah binti Huyai dengan Rasulullah bagian 2. Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke Madinah bersama pasukan Islam. Ketika mereka sampai di Sabak, sebuah tempat yang jauh dari Khaybar, mereka berhenti untuk beristirahat. Pada saat itulah untuk kedua kali timbul keinginan pada diri Rasulullah untuk merayakan pesta pernikahannya bersama istri baru, Safiyah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik dikisahkan bahwa sebelum Rasulullah merayakan pesta pernikahannya dengan Safiyah, terlebih dulu Rasulullah menyiapkan kain yang terbuat dari kulit untuk kemudian dibentangkan. Lalu Rasulullah menyuruh Anas bin Malik untuk memanggil orang-orang yang berada di sekitar beliau. Beliau juga meminta Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik, untuk menyisir rambut Safiyah, mendandan dan memberi wewangian padanya, karena kelihayan Ummu Sulaim dalam merias tidak perlu diragukan lagi. Ummu Sinan al-Aslamiyah berkata bahwa dia belum pernah melihat wanita yang lebih putih dan lebih cantik dari Ummul Mukminin, Safiyah binti Huyai. Setelah semua persiapan selesai, diadakanlah pesta pernikahan. Seluruh pasukan muslim memakan lezatnya kurma, mentega, dan keju hingga kenyang.
Setelah itu Rasulullah masuk ke kamar Safiyah. Beliau masih terbayang penolakan Safiyah terhadap ajakan Rasulullah pertama kali ketika ditabar. Pada saat kedua kalinya ini, Safiyah menerima ajakan Rasulullah untuk menjalani Lailatul Zafaf, yaitu malam pertama mereka di kamar pengantin. Saat pernikahan itu, Ummu Sulaim berkata, "Aku termasuk di antara yang hadir pada saat Rasulullah menikahi Safiyah. Kami menyisiri dan memberinya wewangian." Seorang gadis mengumpulkan beberapa perhiasan yang dipunyai oleh para wanita. Tidak ada aroma yang lebih wangi dari yang ada pada malam itu. Rasulullah datang kepada Safiyah. Dia berdiri menyambut kedatangan Rasulullah. Sebelumnya, kami sudah memberitahukan Safiyah agar berbuat seperti itu. Lalu, kami pun meninggalkan mereka. Rasulullah menikahi Safiyah di sana dan menghabiskan malam bersamanya. Ketika Rasulullah menemui Safiyah, beliau melihat bekas memar biru di wajahnya. Rasulullah pun menanyakan asal-usul luka memar di wajahnya itu. Safiyah pun berkisah tentang penyebab bekas memarnya itu. Dengan penuh kelembutan, ia bercerita bahwa saat menjalani malam pengantinnya dengan Kinanah bin Al-Rabiq, suami keduanya, ia bermimpi melihat bulan purnama jatuh ke kamarnya. Ketika terbangun, ia menceritakan mimpinya kepada suaminya. Namun, Kinanah menjadi sangat murka mendengar mimpi tersebut. Ia lalu menampar wajah Safiyah dengan kuat yang meninggalkan bekas di wajahnya. Kinanah berkata, "Tidaklah kamu memimpikan hal tersebut kecuali karena kamu menginginkan Raja Hijaz, Muhammad." Rasulullah mendengarnya sambil tersenyum kemudian bertanya, "Mengapa engkau menolakku ketika kita menginap di malam yang pertama?" Safiyah pun menjawab, "Aku khawatir terhadap diri Rasulullah karena tempat itu masih dekat dengan perkampungan Yahudi." Jawaban tulus Safiyah itu semakin mengokohkan kedudukannya di mata Rasulullah, yang saat itu telah resmi menjadi suaminya. Mendengar jawaban tersebut, lenyaplah kekecewaan Rasulullah karena penolakan Safiyah ketika ditabar. Rasulullah membantunya menghilangkan kesedihan hati istrinya atas musibah yang menimpanya. Rasulullah pun menjalani malam pertamanya bersama Safiyah di tenda peristirahatannya. Mereka berbincang-bincang sepanjang malam. Aminah binti Abi Qais Khifariyah berkata, "Aku adalah salah seorang wanita yang membawa Safiyah kepada Rasulullah. Aku mendengar Safiyah berkata bahwa dia belum berusia 17 tahun saat dia dinikahi oleh Rasulullah. Hal ini pun diperkuat dengan perkataan jumhur ulama hadis bahwa Rasulullah melewati malam pertamanya dengan Safiyah saat istrinya itu berusia 17 tahun. Kemesraan Rasulullah dengan Safiyah. Jika diperhatikan dengan seksama, terdapat hubungan khusus antara Rasulullah dengan Safiyah yang berbeda dengan istri-istri yang lain. Safiyah juga lebih sering menyendiri, tinggal di dalam masjid, dan tidak suka bercampur dengan istri-istri yang lain. Ia tidak kembali ke rumah kecuali jika ada sesuatu yang penting. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa suatu ketika Rasulullah sedang melakukan itikaf di Masjid Nabawi. Lalu istri-istri beliau datang untuk menemuinya. Ketika mereka ingin kembali, Rasulullah menahan Safiyah, memintanya untuk tidak kembali terlebih dahulu. Setelah berbincang beberapa saat, Rasulullah mengantarkan Safiyah ke depan pintu masjid. Hal ini tidak beliau lakukan kepada istri-istri yang lain. Ini menunjukkan perlakuan khusus beliau kepada Safiyah. Safiyah juga meriwayatkan, "Aku belum pernah menemukan sosok yang memiliki akhlak yang paling baik selain Rasulullah. Kebaikannya aku alami sendiri. Ketika suatu malam selepas dari Khaibar, beliau menaikkanku ke atas untanya yang begitu lemah.
Saat mulai mengantuk, kepalaku hampir terseok ke punggung unta. Rasulullah berkata, "Wahai unta, jalanlah dengan perlahan-lahan dan berlemah lembutlah kepada anaknya Huyai." Hingga ketika kami tiba di benteng Al-Sahbak, beliau meminta maaf sambil berkata, "Wahai Safiyah, aku sungguh minta maaf atas sikapku terhadap kaummu. Semua itu aku lakukan karena mereka selalu menggunjing, memperolok, dan mengatakan hal-hal yang tidak benar." Riwayat di atas mengisahkan perbuatan Rasulullah yang menunjukkan kasih sayang, cinta dan kemesraan beliau kepada Safiyah. Beliau sangat peka terhadap peristiwa yang baru saja disaksikan Safiyah dalam perang Khaibar. Oleh karena itu, beliau ingin menenteramkan hati istrinya sehingga rasa kesal atau sakit hati Safiyah kepada Rasulullah bisa hilang dan berganti dengan kemesraan dan cinta yang tulus. Para perawi menyatakan bahwa permintaan maaf beliau ini bukanlah karena perbuatan beliau yang salah, melainkan semata-mata sikap suami yang menghormati perasaan istrinya. Begitulah Rasulullah yang memberikan perhatian khusus untuk Safiyah. Beliau tidak terima bila Safiyah ditimpa hal-hal yang tidak mengenakan. Beliau selalu menjaga Safiyah hingga pada akhirnya beliau berpulang ke rahmatullah. Kecemburuan istri-istri Rasulullah terhadap Safiyah. Cemburu merupakan tanda adanya cinta. Mustahil orang yang mengaku mencintai kekasihnya namun tidak memiliki rasa cemburu. Begitu pula dengan istri-istri Rasulullah yang begitu cemburu kepada Safiyah karena kecantikannya yang menawan. Bahkan mereka sampai bersikap sinis kepadanya. Hal ini membuat Safiyah sedih dan tidak percaya diri. Namun karena Rasulullah selalu menjaga Safiyah dan menyikapinya dengan lemah lembut, akhirnya Safiyah merasa tenang dan percaya diri. Pernah suatu ketika, Hafsah mengejek dan merendahkan Safiyah karena statusnya sebagai keturunan Yahudi sampai membuat Safiyah menangis. Saat Rasulullah mengetahui hal tersebut, Rasulullah segera meredamkan kesedihannya dengan bersabda, "Sesungguhnya engkau adalah putri seorang nabi, pamanmu adalah seorang nabi, suamimu juga seorang nabi. Lantas, dengan alasan apa dia mengejekmu?" Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah pun mengingatkan Hafsah dan bersabda kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah, wahai Hafsah." Sikap dan kata-kata Rasulullah ini pun menjadi penyejuk, penenang dan keamanan bagi Safiyah. Pernah juga disebabkan kecemburuannya, Zainab pernah tidak diberikan hak gilir atau bermalam oleh Rasulullah karena ia pernah melontarkan kata-kata yang menyakitkan Safiyah. Aisyah meriwayatkan, Rasulullah tengah dalam perjalanan menunaikan ibadah haji. Tiba-tiba unta Safiyah sakit, sedangkan unta Zainab berlebih. Rasulullah pun berkata kepada Zainab, "Unta tunggangan Safiyah sakit, maukah engkau memberikan salah satu untamu?" Zainab menjawab, "Akankah aku memberi kepada seorang perempuan Yahudi?" Akhirnya, Rasulullah meninggalkan Zainab pada bulan Zulhijjah dan Muharram. Artinya, beliau tidak mendatangi Zainab selama 3 bulan. Zainab berkata, "Hingga aku putus asa dan memindahkan tempat tidurku." Dalam riwayat lain dari Safiyah, bahwa keadaan itu berlangsung sampai bulan Rabiul Awal saat Zainab menyadari kesalahannya dan memohon maaf atas perlakuan buruknya terhadap Safiyah. Pada bulan Rabiul Awal itu, barulah Rasulullah mendatangi Zainab lagi. Zainab bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku perbuat?" Sebelumnya, Zainab mempunyai seorang budak perempuan yang didapatkan dari Rasulullah. Zainab pun segera berkata kepada suaminya yang baru datang kembali ke tempatnya, "Budak ini untuknya, wahai Rasulullah." Rasulullah lalu berjalan memasuki rumah Zainab dan menghampiri ranjang Zainab yang lama disimpan. Beliau meletakkan ranjang tersebut dengan tangannya dan Rasulullah telah ridho terhadap Zainab.
Tak hanya Hafsah dan Zainab, kecemburuan yang dalam juga dialami oleh Aisyah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Nasai dari Aisyah, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat orang yang pandai memasak seperti halnya Safiyah. Suatu hari, dia membuatkan makanan untuk Rasulullah yang ketika itu beliau sedang berada di rumahku. Seketika itu badanku gemetar karena cemburu. Lalu aku memecahkan wadah makanan milik Safiyah itu. Aku pun menyesal sendiri. Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa tebusan atas perbuatan yang aku lakukan ini?' Beliau menjawab, 'Mengganti dengan wadah yang sama.'" Dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan riwayat bahwa ketika Aisyah memecahkan wadah milik Safiyah tersebut, Rasulullah mengumpulkan makanan yang berserakan dan menyuruh sahabatnya yang ketika itu sedang bersama Rasulullah untuk memakan makanan tersebut. Lalu beliau bersabda, "Ibu kalian," yang dimaksud istri Rasulullah Aisyah, "ia sedang cemburu." Dalam kesempatan lain, beberapa istri Rasulullah termasuk Aisyah dan Safiyah turut mendampingi perjalanan suaminya. Aisyah menunggangi unta yang kuat dengan barang bawaan yang lebih sedikit, sebaliknya Safiyah menunggangi unta yang lemah dengan barang bawaan yang lebih banyak. Karenanya, perjalanan menjadi lambat karena harus menunggu Safiyah yang tertinggal. Rasulullah pun menyuruh sahabatnya untuk menukarkan unta Aisyah dengan unta Safiyah agar perjalanan menjadi lebih cepat. Akan tetapi, Aisyah tidak bersedia menerimanya. "Bagaimana bisa, wahai Rasulullah, engkau mengenyampingkan kita dan lebih mendahulukan wanita Yahudi itu?" kata Aisyah penuh emosi. Rasulullah segera mengingatkan Aisyah bahwa beban tunggangan unta Safiyah bertolak belakang dengan kondisi tubuhnya masing-masing. Rasulullah meminta pengertian dari Aisyah. Aisyah masih belum bisa menerima. "Bukankah engkau ini Rasulullah?" kata Aisyah. "Apakah engkau meragukanku, wahai Ummu Abdillah?" jawab Rasulullah sambil tersenyum. "Kalau begitu, mengapa engkau tidak adil?" balas Aisyah. Tiba-tiba Abu Bakar Al-Siddiq mendekati Aisyah dan bermaksud menampar putrinya itu. Untung Rasulullah segera mencegahnya. "Sabar Abu Bakar, sabar." Maklum saja, wanita yang sedang cemburu itu tidak bisa melihat dasar lembah walau dari atasnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Aisyah juga mengetahui bahwa Safiyah memiliki postur tubuh yang tidak tinggi, hingga dia pernah berkata kepada Rasulullah, "Safiyah itu begini," sambil memberi isyarat dengan tangannya untuk menunjukkan postur tubuh Safiyah. Lalu Rasulullah bersabda, "Sungguh engkau telah melontarkan suatu kalimat yang jika kalimat itu dicampurkan ke dalam air laut, ia akan membuat seluruh air laut itu menjadi tawar." Hadis riwayat Abu Daud. Meskipun Aisyah dan istri-istri lainnya beberapa kali merasa cemburu kepada Safiyah, tapi hal itu tidak pernah berlangsung lama. Di luar hal-hal itu, Safiyah selalu berdiri di pihak Aisyah. Begitulah perlakuan Aisyah terhadap Safiyah yang hanya disebabkan rasa cemburu belaka, bukan karena membenci madunya itu. Kecemburuan seperti itu akan menghinggapi setiap wanita yang dimadu oleh suaminya, tak terkecuali Aisyah dan istri-istri Rasulullah yang lain. Namun selayaknya kita memahami bahwa istri-istri Rasulullah memiliki keistimewaan yang membedakan mereka dengan wanita lainnya. Mereka berada pada tingkat tertinggi dari yang bisa dicapai kaumnya. Perselisihan yang terjadi di antara mereka ini hanya karena kecemburuan semata. Mereka dapat menyelesaikan perselisihan itu secara baik, selayaknya para muslimah dapat mengambil ibrah atau pelajaran berharga dari mereka. Wafatnya Safiyah. Ummul Mukminin Safiyah meninggal pada bulan Ramadan pada tahun 50 Hijriyah, saat berusia sekitar 50 tahun pada masa kekhalifahan Muawiyah. Gubernur Madinah pada saat itu,
yaitu Marwan bin Hakam berkenan untuk menjadi imam salat di Masjid Nabawi untuk menyolatkan jenazah Safiyah. Setelah disahalatkan, jenazah Safiyah diantar dan dikebumikan di pemakaman Al-Baqi' bersama ummahatul mukminin lainnya. Semoga Allah meridhoi mereka semua serta memberinya tempat yang lapang dan mulia di sisinya. Demikianlah kisah ringkas perjalanan hidup Safiyah yang diizinkan Allah untuk hidup bersama Rasulullah dan mengabdikan dirinya untuk beliau. Semoga para muslimah dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah ini, baik dari segi kecerdasan Safiyah, kesabarannya, ketakwaannya kepada Allah, ataupun kecantikan luar dalamnya. Semoga kisah ini dapat menambahkan rasa cinta kita semua kepada Rasulullah dan seluruh ahli bait beliau. Share video ini agar lebih banyak lagi yang mengetahui kisah hidup Rasulullah yang penuh romantisme dan menarik untuk dikenang sepanjang masa.